nih, Bang. Loh, mau kemana? Mau kemana? Aku hari ini ada pelayanan di gereja dulu ya. Ya udah, hati-hati ya. Mama. Apa? Mama tadi kakak kemana? Itu tadi kakak tuh izin mau pergi ke gereja. Dia melayani Tuhan hari ini. Kayaknya dia mimpin pujian deh. Oh, aku juga mau pelayanan, Mama. Tapi aku masih kecil. Bisa, adik walaupun masih kecil bisa melayani Tuhan. Caranya? Caranya kita ibadah dulu ya. Coba kalau ibadah apa aja yang harus kita lakukan? Nggak boleh makan, nggak boleh sambil tiduran, dan nggak boleh ngobrol. Bagus, yuk kita ibadah. Ayo. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk hari ini. Sekolah dan ibu guru dan murid-murid tetap sehat dan semangat. Yoga yang PR-nya semangat juga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara. Ya Tuhan, berkatilah bangsa Indonesia supaya terbebas dari COVID-19, dan kami berdoa untuk Presiden dan para dokter supaya dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yesus, berkati keluarga supaya tetap sehat, rajin beribadah, tetap rukun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bisa berjumpa lagi dengan kalian di sekolah minggu kita hari ini. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Kakak-kakak sudah siap memuji Tuhan? Sudah. Yang sudah siap memuji Tuhan, ayo bangkit diri. Yang sudah siap memuji Tuhan, kita loncat 3 kali, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Siap? Siap. Siap ya? 1, 2, 3, loncat. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita semua tahu bahwa Tuhan kasih Tuhan Yesus itu sangat indah. Amin. Amin. Mari itu kita nyanyikan pujian kita yang pertama. Semangat ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang.
Yesus sangat benar-benar indah sekali. Bahkan tadi katanya apa? Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang-bintang di langit, bahkan lebih indah dari bunga di taman. Karena apa? Karena Tuhan Yesus gak ada yang nandingin. Tuhan Yesus nomor 1 di dunia. Mari kita nyanyikan pujian kita yang kedua. Lebih semangat. Tidak dapat terungkap lewat kata, betapa besar kasih Tuhan Yesus. Tidak berubah sampai selama-lamanya, mata lembutnya selalu pedulikan. Dia mengajarkan cinta kasih, Dia sediakan masa depan. Loncatnya tinggi. Yesus nomor 1 di dunia. Aku pun jadi nomor 1 di dunia. Yesus nomor 1 di dunia. Kamu pun jadi nomor 1 di dunia. Sekali lagi, Yesus nomor 1 di dunia. Yesus nomor 1 di dunia. Aku pun jadi nomor 1 di dunia. Yesus nomor 1 di dunia. Kamu pun jadi nomor 1 di dunia. Aku pun, kamu pun. Kamu pun jadi nomor 1 di dunia. Aku pun, kamu pun. Kamu pun jadi nomor 1 di dunia. Yeay, beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus luar biasa ya. Kalian juga sangat luar biasa karena menyanyikan pujian dengan penuh semangat. Nah, sekarang boleh, tadi habis kita loncat-loncat, boleh tarik napasnya dulu yang dalam. Lihat tuh, keluarkan. Tarik napasnya lagi yang dalam, keluarkan. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Siapkan posisi kalian yang terbaik. Selama penyembahan, adik-adik nyanyikan penyembahan ini dengan sungguh-sungguh ya. Adik-adik bisa mengangkat tangan kalian, bisa melipat tangan kalian, bahkan bisa meletakkan tangan kalian di dada kalian seperti ini. Itu sebagai tanda kalian sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Siap ya? Kita nyanyikan penyembahan kita. Saat ku lemah kau angkat hidupku, saat ku jatuh kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Sekali lagi kita katakan. Saat ku lemah kau angkat hidupku, saat ku jatuh kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Katakan aku percaya. Janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua.
yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Lebih dari semua yang dapat ku pinta. Terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan, Kau penolongku yang setia. Kami percaya Kau Tuhan, Kau Allahku yang setia. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Yesus Kau mulia, Kau Raja kami Terima kasih ya Yesus. Allah yang ajaib, Kami menyembah-Mu. Allah yang maha dahsyat. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak yang lebih percaya lagi terhadap Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami Tuhan Yesus. Engkau selalu ada di saat kami lemah, di saat kami sedih, di saat kami terjatuh, bahkan di saat kami senang Tuhan, Engkau selalu ada. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami akan mempersiapkan hati kami akan mempersiapkan telinga kami Tuhan Yesus. Kami akan duduk diam, kami akan duduk manis Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Agar kami anak-anak-Mu dapat mengerti akan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Wah, indah sekali Alkitab ini. Aku bahagia, Tuhan mengasihi aku. Bahkan Dia rela mati demi menyelamatkan jiwaku. Aku juga ingin orang lain bisa mengenal kasih Yesus. Tapi bagaimana? Aku lumpuh dan tak bisa berjalan. Aku berdoa, meminta petunjuk Tuhan. Tuhan pasti menunjukkan caranya supaya aku bisa menunjukkan orang-orang kasih Tuhan. Amin. Aku ada ide. Tom, Iya. makan siangnya ya. Iya, Tante Tante. taruh sini tadi makan ya. Iya Tante. Tinggal dulu ya. Kasih Tante. Iya, iya. Aku mau minta pulpen, kertas, dan gunting. Oke, Tante ambilin ya. Iya Tante. Nih Tom,
gunting, kertas, sama pulpennya. Ya Tante. Ya. Makasih Tante. Sama-sama, Tom. Tom, Iya. ini ada Bapak mau ketemu kamu. Iya. Ya, Tante tinggal dulu ya, Iya Tom. Tante. Pak. Makasih. Ya. Nak, apakah kamu yang setiap harinya melemparkan kertas-kertas seperti ini ke depan jendela sana? Betul Tuhan. Sebenarnya saya ingin berterima kasih kepadamu, Nak. Sebab kemarin ketika saya lewat sini, saya dalam keadaan yang sangat sulit. Bisnis saya hancur, saya ditipu orang. Saya sangat sedih, saya sangat putus asa, dan saya begitu ingin mengakhiri hidup saya. Namun, ketika saya lewat depan rumahmu ini, ada sebuah kertas yang mengenai kepala saya. Awalnya saya bingung. Saya ambil kertas tersebut dan saya bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Setelah membaca ayat tersebut, saya masukkan kertas ini ke dalam saku saya, dan sampai di rumah, saya ulang-ulang membaca ayat tersebut, dan saya merasakan ada kekuatan baru dalam hidup saya. Saya merasakan bahwa Tuhan punya rencana yang besar bagi hidup saya. Saya tahu bahwa ini adalah rencana Tuhan. Maukah kamu mendoakan saya? Tentu Tuhan. Oke, baiklah, mari kita berdoa. Amin. Sungguh saya bahagia hari ini. Saya mengetahui bahwa ada Tuhan di dalam hati saya yang telah mengampuni hidup saya. Tom, kamu sudah membantu saya begitu banyak. Maukah kamu tinggal bersama dengan saya supaya kamu mendapatkan kehidupan yang lebih layak, makanan, dan pakaian juga yang lebih baik? Tidak Tuhan, terima kasih. Saya mau tetap tinggal di sini dan menulis ayat-ayat agar banyak orang dapat mengetahui kasih Tuhan. Lagi pula kata dokter, hidupku sudah tidak lama lagi. Wah, begitu mulia sekali hatimu, Tom. Semoga Tuhan tetap memberkatimu ya. Iya Tuhan. Halo adik-adik semuanya, apa kabar kalian? Baik-baik saja kan? Coba adik-adik, kakak mau tanya, siapa di antara adik-adik yang dapat menebak apa sih yang tadi kakak lakukan? Ayo, ada yang tahu? Hampir betul. Oh, bukan itu. Oh, adik-adik penasaran kan? Mau tahu apa yang dilakukan oleh kakak? Adik-adik, yang tadi kakak lakukan
adalah hal yang dilakukan oleh seorang anak kecil di mana dia melakukan kehendak Tuhan. Loh, mungkin adik-adik bingung. Gimana caranya? Kok cuma duduk, diam, nulis, lalu gunting-gunting. Kemudian diremes-remes kertasnya, dibuang, itu melakukan kehendak Tuhan. Mau tahu adik-adik semuanya? Mengapa hal itu bisa terjadi? Dengarkan kakak baik-baik ya. Cerita ini memang tidak diambil dari Alkitab. Tetapi kisah ini merupakan salah satu kebenaran dari Alkitab yang harus kita lakukan. Adik-adik dengarkan ya kisahnya. Begini, di sebuah kota di Inggris, yaitu tepatnya di kota London, ada seorang anak laki-laki kecil yang bernama Tom. Orang tua Tom sudah meninggal dunia. Tom tinggal bersama dengan seorang bibinya. Mereka tinggal di sebuah rumah loteng di daerah orang-orang miskin tinggal di kota London. Tom menderita penyakit yang cukup parah sehingga kakinya lumpuh, tidak bisa berjalan. Tom setiap hari hanya tinggal di atas tempat tidurnya, di kamarnya yang terletak di loteng atas. Tom seringkali merasa kesepian karena bibinya hanya sekali-sekali datang untuk mengirimkan makanan kepada Tom. Apalagi sejak sahabatnya yang bernama Jack pindah ke rumah. Untunglah sehari sebelum Jack pindah, Jack datang ke rumah. Berkunjung kepada Tom untuk mengucapkan salam perpisahan. Dan dia juga memberikan sedikit uang kepada Tom. Tom bingung, untuk apa uang itu? Dia tidak bisa pergi kemana-mana. Lalu Jack mengatakan, Tom, gunakan uang ini. Uang ini memang tidak seberapa. Kamu bisa menggunakan untuk membeli barang yang kamu inginkan. Tom berpikir sebentar. Apa yang akan dia belikan? Oh, dia ingat. Dia sudah lama ingin membeli sebuah Alkitab. Bahkan dia sudah minta kepada bibinya untuk dibelikan Alkitab. Tetapi sayang, bibinya tidak membelikan karena dirasa cukup mahal. Membeli Alkitab buang-buang uang saja, itu tidak berguna. Maka ketika Tom mendapat uang dari sahabatnya Jack itu, dia segera minta tolong kepada Jack untuk menggunakan uang itu membelikan sebuah Alkitab. Sebetulnya Jack tidak setuju menggunakan uang itu untuk membeli Alkitab. Tetapi karena itu keinginan dari Tom memaksa sehingga ia membelikan Alkitab. Nah, setelah Tom memiliki Alkitab, Tom yang dulu selalu kesepian di rumah, sekarang tidak merasa kesepian. Hatinya bahagia. Karena apa adik-adik? Karena kalau dia sendiri di rumah, di tempat tidurnya, dia membaca Alkitab. Dia sangat senang sekali dengan kisah-kisah yang dia baca di Alkitab. Dia merasa Tuhan sangat sayang kepada dia. Dia tahu betapa Tuhan sangat sayang kepada dia. Tuhan Yesus yang sudah menciptakan dia. Dan dia tahu Tuhan punya rencana untuk hidup Tom. Meskipun dia hanya duduk saja atau berbaring saja di tempat tidurnya. Nah adik-adik, Tuhan juga punya rencana loh buat hidup adik-adik semua. Buat hidup kita semua. Biarlah rencana Tuhan dalam hidup kita ini bisa terjadi ya. Kakak lanjutkan lagi ceritanya. Tom yang sudah tahu kebenaran Alkitab, dia juga ingin supaya orang-orang lain pun bisa mengenal kasih Tuhan. Seperti dia mengenal kasih Tuhan. Tapi dia pikir,
apa ya yang bisa saya lakukan? Saya kan gak bisa kemana-mana. Saya gak punya apa-apa. Saya anak kecil. Saya miskin, gak punya apa-apa. Tapi ada dorongan yang kuat dalam hatinya. Dia ingin melayani Tuhan dengan apa yang ada dalam hidupnya. Jadi dia ambil keputusan, dia akan berdoa kepada Tuhan. Dia minta supaya Tuhan menunjukkan kepadanya apa yang harus dia lakukan untuk melayani Tuhan. Menceritakan tentang kisah Tuhan yang mengasihi semua orang di dunia ini. Adik-adik, ternyata setelah Tom berdoa, Tuhan memberikan hikmat kepada Tom. Dia punya ide. Jadi ketika bibinya datang di siang hari membawakan makanan yang sederhana untuk Tom, Tom berkata, "Bibi, apakah Bibi bersedia memberikan saya kertas-kertas, pulpen atau spidol, dan juga gunting?" Untuk apa, Tom? "Ada yang mau saya lakukan, Bibi. Tolonglah, Bi." Baiklah. Lalu kemudian bibinya membawakan Tom kertas-kertas bekas, alat tulis, dan juga sebuah gunting seperti yang Tom minta. Lalu apa yang Tom lakukan? Tom kemudian membuka Alkitabnya dan dia menuliskan sebuah ayat di kertas yang diberikan bibinya. Setelah selesai, kemudian dia menggunting kertasnya, melipat-lipat, dan kemudian dengan susah payah dia berusaha membuang lipatan kertas itu ke jendela yang ada di samping tempat tidurnya. Begitu dia lakukan. Roh Kudus memberikan ide kepada Tom. Ayat-ayat Alkitab apa yang harus dia tuliskan. Begitu dia lakukan. Dia lakukan setiap hari tanpa bosan. Dan dia tidak tahu apa kegunaan dari yang dia lakukan itu. Dia tidak peduli apakah ada orang yang memungut atau yang menemukan kertas dan membaca tulisan itu. Dia lakukan setiap hari. Sampai akhirnya suatu kali Tom mendengar ada langkah kaki berat yang datang ke loteng, ke kamarnya. Dan setelah beberapa lama Tom melihat ada seorang bapak yang datang. Tom tidak mengenal bapak itu. Kemudian bapak itu berkata, "Hai anak, apakah kamu yang selama ini menulis dan membuang kertas-kertas ke bawah jendela rumahmu itu?" Tom sangat takut. Tetapi dia dengan jujur mengakuinya. "Benar Tuan, saya yang melakukannya." "Mengapa Tuan?" Dengan berseri-seri, bapak itu mengatakan, "Saya mau berterima kasih kepadamu anakku. Karena perbuatanmu itu, aku mendapat pertolongan." Begini ceritanya. Kemarin, waktu saya berjalan di depan rumahmu, hati saya sangat kacau. Pikiran saya kalut rasanya. Usaha saya yang sudah saya rintis bertahun-tahun, tiba-tiba hancur seketika. Saya ditipu oleh orang. Hilanglah uang saya dalam jumlah yang besar. Sehingga saya sekarang berhutang banyak. Saya putus asa. Saya lagi berjalan untuk mencari pertolongan ke sana ke sini. Dalam kekalutan waktu saya berjalan, tiba-tiba ada kertas yang mengenai kepala saya. Saya pikir apa? Lalu saya ambil kertas itu. Dan saya buka kertas itu. Saya baca tulisan di kertas itu. Saya tidak mengerti tulisan itu. Tetapi kemudian saya masukkan kertas itu ke kantong baju saya. Dan saya berjalan, melanjutkan perjalanan saya untuk mengunjungi teman saya yang mungkin dapat menolong saya. Ketika malam saya sampai di rumah, saya teringat akan kertas itu ketika saya membuka baju saya. Dan saya kembali membuka kertas itu.
ada dorongan untuk membaca kertas itu. Saya baca tulisan itu berulang-ulang. Dan anehnya, ketika saya membaca tulisan itu, saya rasakan ada kelegaan. Dan ada dorongan supaya saya datang berkunjung ke rumahmu. Maka saat ini saya datang ke rumahmu. Oh, kalau begitu Tuhan, apa yang saya bisa lakukan untuk menolong Tuhan? Anakku, maukah engkau menceritakan apa maksudmu menulis tulisan ini? Lalu kemudian Tom mengisahkan tentang kasih Tuhan, bahwa Tuhan mengasihi semua manusia. Tuhan mau dan mampu menolong semua manusia, apapun keadaannya. Lalu setelah menjelaskan itu, Tom pun membimbing Tuhan itu untuk menerima Yesus, memimpin dalam doa. Tuhan itu bersedia untuk berdoa bersama-sama dengan Tom. Setelah Tom mendoakan Bapak itu untuk menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya, kemudian Bapak itu merasa bergembira. Mukanya semakin berseri-seri. Dan dia mengatakan, Tom, kamu sudah menolong saya dalam hal yang luar biasa. Sekarang saya percaya Tuhan pasti punya rencana dengan kegagalan saya. Saya tidak akan putus asa. Saya tidak akan mengakhiri hidup saya. Saya mau bangkit lagi. Saya mau berusaha lagi. Nah, kamu sudah menolong saya. Saya pun ingin menolong kamu. Maukah kamu ikut pindah ke rumah saya? Tidak, Tuhan. Sebetulnya dokter sudah mengatakan bahwa penyakit saya ini sudah cukup parah. Dan umur saya sudah tidak lama lagi. Karena itu saya mau tetap tinggal di sini saja. Saya mau tetap menuliskan ayat-ayat firman Tuhan. Dan membuang kertas-kertas berisi tulisan firman Tuhan itu untuk jadi berkat seperti yang sudah Tuhan alami. Saya rasa ini yang Tuhan inginkan untuk hidup saya ini. Baiklah Tom, kalau gitu saya akan pulang. Kemudian pulanglah Tuhan itu. Tom juga merasa senang karena bisa melakukan kehendak Tuhan. Menolong orang lain untuk mengenal kasih Tuhan. Nah adik-adik, jadi adik-adik juga bisa seperti Tom loh. Tuhan ingin supaya kita bisa ikut ambil bagian dalam rencana Tuhan. Alkitab katakan di dalam Mazmur bahwa Tuhan menciptakan kita sungguh dahsyat dan ajaib. Lalu Tuhan juga di dalam Alkitab mengatakan bahwa Tuhan punya rencana dengan menciptakan kita supaya bisa memuliakan nama Tuhan. Nah, hidup adik-adik seberapapun yang ada dapat Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Mau adik-adik lakukan? Adik-adik jangan anggap, Kak saya kan masih kecil. Saya tidak bisa melayani Tuhan. Kak saya kan kurang pandai. Gimana saya bisa melayani Tuhan? Kak suara saya enggak bagus. Gimana saya bisa melayani Tuhan, memuji Tuhan? Kak saya tidak punya bakat apa-apa. Gimana saya bisa melayani Tuhan? Jangan khawatir adik-adik. Meskipun masih kecil sekalipun, Alkitab mencatat banyak orang yang masih kecil, masih muda, tapi mereka mau menyerahkan hidupnya, berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik ingat ya, beberapa saat yang lalu kita belajar tentang Samuel. Samuel setelah dia disapi oleh ibunya, paling umurnya mungkin antara 2-3 tahun. Masih sangat kecil bukan? Tetapi Hana ibunya menyerahkan dia untuk tinggal di bait Allah dan melayani Tuhan. Meskipun kecil, Samuel bisa melayani Tuhan dengan membantu Imam Eli melayani di rumah Tuhan, dengan mematikan lampu-lampu di bait Allah. Nah itu mungkin saat ini kita tidak perlu mematikan lampu di gereja. Apa kalau gitu yang bisa kita lakukan? Kita lihat anak kecil di mana kisah Tuhan Yesus mau memberi makan 5.000 orang. Tetapi tidak ada makanan. Kemudian anak kecil yang membawa bekal 5 roti dan 2 ikan
punya kerinduan untuk memberi, mempersembahkan apa yang dia miliki untuk Tuhan. Dan Tuhan Yesus menggunakan bekalnya itu untuk memberi makan 5.000 orang sampai semuanya merasa kenyang. Banyak lagi sebetulnya kisah di Alkitab yang bisa menjadi teladan, membuktikan bahwa meskipun kita kecil, meskipun kita lemah, kita bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik juga mungkin pikir, Kak, itu kan tokoh Alkitab. Kalau dunia nyata sekarang, mana ada seperti itu? Jangan khawatir, kisah Tom itu contoh salah satu kisah. Sekarang ini pun ada loh orang-orang yang memiliki keterbatasan. Mungkin adik-adik perlu bersyukur, meskipun mungkin tidak memiliki kekayaan, ya, tidak terlalu pandai, tidak mungkin merasa punya bakat yang menonjol. Jangan bersedih hati. Kita harus tetap bersyukur. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Tuhan bisa pakai hidup kita meskipun kita memiliki keterbatasan seperti Tom. Contohnya, kalian lihat, ini gambar siapa? Ini adalah foto dari seorang wanita, namanya Lena Maria. Lena Maria saat dilahirkan oleh ibunya, dia tidak mempunyai 2 tangan. Dia melakukan segala sesuatunya hanya dengan kakinya. Sejak kecil dia belajar berenang. Dia bahkan jadi juara renang. Dia bisa memasak pakai kakinya. Dia bisa melukis. Dia bisa mengendarai mobil. Jadi tidak putus asa meskipun memiliki kekurangan. Meskipun punya keterbatasan. Bahkan Lena Maria menggunakan suaranya untuk memuji Tuhan. Lalu ini juga ada nih om ganteng ini. Siapa namanya? Namanya adalah Nick Vujicic. Om ini juga sama, waktu dilahirkan dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Lihat, dia sekarang jadi motivator. Berbicara di mana-mana, memberikan dorongan kepada orang banyak, kepada anak-anak muda di seluruh dunia. Supaya mengucap syukur dan menggunakan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Lihat dia berdiri di atas meja kalau dia berbicara di depan orang banyak. Tidak punya kaki, tidak punya tangan, tetapi bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Apalagi adik-adik semuanya. Adik-adik semuanya sehat, adik-adik semuanya kuat, punya anggota tubuh yang lengkap. Ayo adik-adik, jangan berkecil hati dengan segala keterbatasan kita. Yakin Tuhan punya rencana untuk setiap hidup kita. Tuhan bisa pakai kita untuk melakukan rencana Tuhan. Tuhan bisa pakai kita untuk melayani Tuhan. Nah adik-adik, apakah adik-adik juga mau untuk dipakai melayani Tuhan? Oh, semua mau. Bagus sekali. Bagaimana caranya adik-adik bisa melayani Tuhan? Mudah sekali. Nah, kita ada kelompok-kelompok doa. Adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu untuk juga ikut dalam kelompok doa. Atau adik-adik bisa mengajak teman-teman juga untuk menonton ibadah sekolah minggu online. Atau adik-adik yang punya HP boleh digunakan HP-nya, mungkin WA temennya, nanyakan kabarnya. Mungkin ada teman adik-adik yang kadang-kadang mengalami kesulitan. Adik-adik bisa menanyakan kabarnya, adik-adik bisa mungkin membantu mereka, menghibur mereka kalau mereka dalam kesedihan, ngobrol, saling berbagi pengalaman dan lain-lain. Atau membantu mama papa di rumah, melakukan pekerjaan-pekerjaan di rumah. Itu juga sama dengan melayani Tuhan. Mau ya adik-adik? Gunakan kesempatan yang ada untuk kita bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, ayo kakak undang kalian semua untuk berdoa. Ikuti kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menciptakan kami. Tuhan juga punya rencana yang indah
buat setiap hidup kami. Kami ingin Tuhan, hidup kami memenuhi rencana Tuhan. Seperti Tuhan Yesus sudah memenuhi rencana Tuhan. Waktu datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami semua. Meskipun kami memiliki keterbatasan, tetapi kami mau menyerahkan hidup kami untuk Tuhan pakai. Roh Kudus tolong kami, beri kepada kami petunjuk. Apa yang harus kami lakukan? Supaya kami bisa mengambil keputusan untuk bisa menggunakan hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami alaskan doa kami. Amin. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Desi di sini. Nah, kakak tuh terharu banget sama kisahnya Tom tadi. Sungguh luar biasa ya, Tuhan Yesus tuh sangat mengasihi Tom. Begitu juga mengasihi kita semua. Nah, super ayat kita hari ini ada di Mazmur 71 ayat 17. Kakak bacain ya. Ya Allah, Engkau telah mengajak aku sejak kecilku dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Itu untuk kelas yang besar. Kakak yakin dan percaya kalian pasti bisa menghafalnya. Dan untuk kelas kanak-kanak, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatanmu yang ajaib. Kakak yakin kalian juga pasti bisa menghafalnya. Jangan lupa untuk mengirimkan video ayat hafalan kalian ke kakak sekolah minggu. Kakak tunggu videonya ya. Adik-adik, sama seperti Tom tadi, mau dipakai untuk melayani Tuhan. Hari ini kakak mau ngajak kalian untuk belajar melayani Tuhan. Nah, kreativitas kita hari ini adalah tangan yang melayani. Bahan-bahan yang kita butuhkan ada double tip, lem, kertas HVS, dan kertas keras. Caranya gimana sih? Kedua tangan kalian harus cetak di kertas keras. Jadinya seperti ini. Nanti hasil cetakannya kalian tulis, aku mau melayani Tuhan. Lalu kertas HVS-nya kalian buat lipatan seperti ini. Di lipatan ini kalian harus tulis hari-harinya dari Senin sampai Minggu. Di kertas lipatan ini akan membimbing kalian setiap harinya untuk melayani Tuhan. Contohnya, seperti punya kakak nih. Di hari Senin, kakak mau mendoakan teman-teman kakak, teman-teman sekolah, teman-teman di rumah. Di hari Selasa kakak mau menyapu rumah, begitu selanjutnya sampai di hari Minggu. Nah, kalian mau melayani Tuhan, apa nih setiap harinya? Kalian boleh isi di kertas ini, nanti baru kalian akan tempel di kertas keras ini. Seperti itu. Oke adik-adik, kakak tunggu ya kreativitasnya. Jangan lupa untuk mengirimkan kreativitas kalian ke kakak-kakak sekolah minggu kalian. Mari adik-adik, sekarang kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini di mana kami bisa belajar Tuhan. Sejak kecil kami bisa melayani Engkau. Pakai kami lebih lagi Tuhan dalam keseharian kami, baik di rumah ataupun di lingkungan sekolah kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Di minggu depan Tuhan kami bisa beribadah kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tetap semangat, sukacita, dan tetap sehat ya. Tuhan Yesus memberkati. Mama, ternyata pelayanan itu nggak hanya di gereja. Betul dek, pelayanan itu bisa dilakukan di mana saja. Oh gitu, walaupun aku masih kecil, aku bisa melayani Tuhan. Walaupun kamu masih kecil, kamu bisa melayani Tuhan. Oh ya udah. Sebentar lagi sudah mau jam 3, aku mau doa anak online dulu ya Mak. Nah, dengan kamu mengikuti doa anak online itu juga sebuah pelayanan. Bahkan ketika kamu memberikan persembahan pun itu pelayanan. Oh oke, aku ambil persembahan aku dulu. Oke. Ayo, masukkan ke kotak persembahannya. Karena kita sudah ibadah, kita harus memberikan persembahan. Mama juga mau ngasih loh. Sip, walaupun masih kecil, kamu sudah melayani Tuhan, itu hebat. Dan sekarang waktunya kita untuk pamit dulu kepada adik-adik semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Sampai jumpa.